Selamat malam dan salam sejahtera serta salam sehat selalu bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan dan doa malam. Mari kita siapkan hati kita untuk menyatakan penyembahan kita di hadapan Tuhan sebelum kita beristirahat untuk menyambut hari esok dalam rangka kita memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Karena itu saya mohon saudara-saudara untuk mengambil saat teduh sejenak. Saya jemput kita untuk berdiri dan kita mengagungkan Tuhan dengan mengangkat pujian Mari Sembah Allah yang Akbar. Mari sembah Allah yang akbar, agungkanlah karyanya besar. Allah berkuasa di atas isi dunia, patutlah semua memuji namanya. Mari sembah Allah yang akbar. Pertolongan kepada kita dalam ibadah ini, itulah datang daripada Tuhan pencipta langit dan bumi, yang setia memelihara ciptaannya sampai kepada kita pun. Kasih karunia, salam dan sejahtera dari Allah Tritunggal bagi kamu sekalian. Amin. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita angkat pujian, buatlah hatiku lapang dan bersih. Buatlah hatiku lapang dan bersih untuk menyembah dan memuliakan-Mu. Bukalah ikatan yang membelenggu, arahkan hatiku padamu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, betapa kami sangat merindukan firman-Mu. Sebab firman-Mu itulah suluh dan pelita pada jalan hidup kami, yang akan menerangi perjalanan kami di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Kiranya Roh Kudus-Mu tercurah atas kami, untuk memampukan kami mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga firman-Mu meneguhkan kami untuk terus menikmati hidup dalam syukur kepadamu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Nabi Habakuk, Kitab Habakuk pada pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-19. Habakuk pada pasal yang ketiga ayat 17 hingga ayat 19, demikian bunyi firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan.
Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikian sabdanya. Haleluya. Amin. Tema perenungan kita, tetap bersukacita dalam segala keadaan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, setiap kita pastilah pernah mengalami apa yang disebut masa-masa yang sulit, yang mana keadaan itu akan membuat kita tidak berdaya. Kondisi sulit akan membuat pikiran kita kalut, sehingga kita kehilangan gairah untuk bekerja. Bahkan tidak sedikit orang yang akan uring-uringan, cepat naik pitam, stres, bahkan depresi. Sebagai orang percaya, kondisi seperti itu adalah kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Kondisi serba sulit sebagai anak-anak Tuhan akan menarik kita kepada sebuah persekutuan yang intim dengan Tuhan. Masa-masa sulit adalah masa-masa di mana kita mau menyatakan perenungan kita tentang makna hidup yang sesungguhnya. Sehingga di tengah keadaan sulit sekalipun, hal itu tidak akan menyurutkan semangat kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, terkadang masalah menjadi ribet. Sekalipun kita terus menyatakan penyembahan dan doa-doa kita kepada Tuhan. Ada saat-saat di mana kita juga mengalami kelemahan semangat iman. Pudar keyakinan kita kepada Tuhan. Yakni ketika kita telah berulang-ulang kali menyampaikan semua keluh kesah kita kepadanya, namun rasanya doa-doa kita terbentur oleh dinding yang tebal. Doa-doa kita tidak terkabulkan. Sehingga muncul pertanyaan, apakah Tuhan masih berpihak kepadaku atau tidak? Saudaraku, bacaan Alkitab kita pada hari ini menuliskan tentang kondisi ekstrim yang dialami oleh umat Tuhan zaman Nabi Habakuk. Bayangkanlah betapa kondisi yang terjadi sangat menyesakkan, di mana seluruh tanaman yang menjadi sumber kehidupan tiba-tiba habis, tak tersisa satupun. Pohon ara, pohon anggur, pohon zaitun tidak berbuah. Ini adalah gambaran, pohon-pohon ini adalah gambaran kemakmuran, gambaran kedamaian, gambaran kesuksesan. Ketika berbicara tentang pohon-pohon ini tiba-tiba tidak menghasilkan buah, itu berarti bahwa hidupnya tidak bahagia, hidupnya tidak nyaman, hidupnya tidak tentram, hidupnya tidak makmur. Pun demikian, hasil ladang pada saat itu tidak menghasilkan apapun. Entah karena hama, entah karena banjir, atau justru karena kekeringan. Jika semua tanaman saja tidak menghasilkan buah, tentu hal ini akan menjadi masalah juga bagi ternak yang menjadi sumber penghidupan bagi umat yang ada di Israel. Kambing domba tidak mendapatkan suplai makanan dari padang. Akhirnya digambarkan bahwa semua terhalau dari kandang. Tak ada yang tersisa.
Pun demikian lembu dan sapi, semuanya telah tiada. Ini kondisi yang sangat menyesakkan bagi setiap anak-anak Tuhan. Tetapi di tengah-tengah kondisi seperti ini, kita dapat menyaksikan sikap Nabi Habakuk bahwa hal-hal yang demikian tidak akan pernah mengendorkan semangatnya untuk bersuka cita di dalam Tuhan. Sekalipun semua hal yang dibutuhkan di dalam menikmati kehidupan, untuk menikmati damai sejahtera, untuk menikmati kenyamanan, untuk menikmati ketenangan, hal-hal itu tidak didapatkan sama sekali. Tetapi hal itu tidak akan pernah menyurutkan semangatnya untuk bersuka cita di dalam Tuhan. Menjadi sebuah tanda tanya, apa yang menjadi kunci bagi Habakuk sehingga ia berkata, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Mari saudara-saudara, kita melihat kehidupan ini lebih berharga daripada segala sesuatu yang bersifat materi. Kadang kita tidak menikmati sukacita dan damai sejahtera karena kita tidak menilai hidup ini lebih agung, lebih mulia daripada segala harta bendawi. Bagi Habakuk, hidup tidak bisa disejajarkan dengan hal-hal bendawi. Jikalau hidup ini masih diperkenankan Tuhan kepadanya, dalam kondisi yang paling sulit sekalipun, ia tidak akan pernah menyurutkan semangatnya untuk memuliakan Tuhan. Mengapa? Karena ia percaya hidup yang ia hidupi itu adalah berkat dan rahmat dari Tuhan. Sehingga ketika ia masih boleh ada, ketika ia masih tegak berdiri, ketika ia masih beraktivitas di tengah-tengah keadaan yang sulit sekalipun, ia yakin dan percaya ada tangan Tuhan yang menopang hidupnya. Ada tangan Tuhan yang terus menuntun dia. Dan ia yakin dan percaya kesulitan apapun tidak akan pernah membatalkan rencana Tuhan yang terindah untuk hidup dan masa depannya. Hal inilah juga saudara-saudara yang tergambar dengan indahnya ketika kita membaca kitab Ayub. Terkadang orang menilai kebahagiaan dan damai sejahtera yang dialami oleh seseorang diukur dari kebendahan. Dicatat di dalam kitab Ayub bahwa Ayub memiliki segala-galanya, bahkan ia adalah seorang yang kaya raya, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat menyaingi kekayaannya di bagian timur. Tetapi itu bukan menjadi dasar bagi Ayub untuk menyembah kepada Tuhan. Itu tidak dijadikan dasar bagi Ayub untuk terus mempermuliakan Tuhan. Bagi Ayub, nilai hidup itu jauh lebih berharga dari segala harta bendawi. Sehingga ketika semua itu hilang, semangatnya untuk menyembah Tuhan tidak pernah surut. Keyakinannya untuk menyatakan syukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah penyelamatnya, tidak pernah memudar. Sehingga Ayub menjadi teladan yang indah dalam karakter kehidupan beriman, sama seperti yang dinampakkan oleh Habakuk di dalam bahagian bacaan kita malam hari ini. Di tengah-tengah kondisi situasi yang melanda dunia, yang sampai sekarang kita belum tahu kepastian kapan dan bila mana semua ini berakhir, mari kita bangun keyakinan bahwa hidup yang kita hidupi jauh lebih bernilai, jauh lebih berharga dari segala-galanya. Di dalam keyakinan inilah
kita akan terus mempertahankan relasi kita yang intens dengan Tuhan. Dalam doa, dalam penyembahan. Sehingga kita juga dapat berkata sama seperti Habakuk. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, atas kasih dan kebaikan-Mu yang Engkau masih berikan. Ketika kami masih boleh ada dan menikmati hidup ini. Hidup yang kami hidupi yang bersumber daripada-Mu. Jauh lebih mulia, jauh lebih berharga dan bernilai dari segala-galanya. Sehingga ketika kami masih boleh ada, ketika kami masih boleh hidup, adalah patut bagi kami untuk bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memateraikannya di hati kami. Dan hamba berdoa, kiranya semua umat-Mu yang ada di jemaat Masaleh akan terus bersukacita dalam Tuhan di tengah berbagai kesulitan sekalipun. Kiranya umat-Mu senantiasa bersukacita dan menikmati kehidupan dalam penyembahan, walau pahit jalan yang harus kami tempuh. Biarlah dengan kehidupan yang demikian, kuasa-Mu akan melingkupi kehidupan mereka dan akan meluputkan mereka dari segala mara dan bahaya. Memberkati seluruh umat-Mu yang tetap setia mendengarkan firman-Mu yang ditayangkan dari jemaat Masaleh. Dimanapun mereka berada, kasih dan kuasa Tuhan melingkupi kehidupan mereka. Peliharakan ya Tuhan kehidupan kami malam ini. Jauhkan dan hindarkan kami dari segala susah dan mara bahaya. Biarlah kehidupan kami senantiasa adalah kehidupan yang berdamai sejahtera di dalam Tuhan. Terlebih khusus dalam rangka kesiapan kami untuk menyatakan penyembahan kami pada hari esok lewat ibadah hari Minggu. Sehingga malam ini dapat kami nikmati dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Dan dengan kuasa-Mu, kami dapat menyambut hari esok dengan penuh rasa syukur. Terima kasih Tuhan. Memberkati opa-opa dan oma-oma di dalam menikmati kehidupan dan masa umur yang panjang. Biarlah kasih-Mu akan terus dinyatakan, menopang mereka dalam kebersamaan dengan anak-anak cucu. Dan biarlah mereka senantiasa bersukacita untuk menceritakan segala kasih dan kebaikan-Mu bagi anak-anak cucu yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa bagi umat-Mu yang dalam kelemahan tubuh. Dinyatakanlah kiranya kuasa dan mujizat-Mu dalam perjuangan mereka melawan dan menghadapi kelemahannya. Memberkati kekasih kami Jenny Papa Puasa. Pun demikian Bapak Jonathan Sampai Toding. Pun demikian Ibu Alfrida Paembonan dan Audi Mantiri.
dan sejumlah banyak anak-anak Tuhan yang dalam kelemahan tubuh yang tiada sempat kami sebut satu persatu. Biarlah kasih dan kuasa-Mu dinyatakan untuk memulihkan keadaan mereka dan mereka bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau memberkati rumah tangga hamba-Mu, memberkati hamba-Mu di dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan, terlebih khusus untuk persiapan pelayanan hari Minggu, melalui pemberitaan firman dan sakramen perjamuan kudus. Kiranya semuanya dapat diangkat dengan baik, dan pelayanan hari Minggu besok dapat berlangsung dan disiarkan secara live bagi seluruh umat-Mu, dimanapun mereka berada. Memberkati istri hamba-Mu, anak-anak hamba-Mu, Tuhan berkati dan seisi rumah tangga hamba-Mu. Memberkati Pina di dalam tugas dan tanggung jawabnya. Pun demikian memberkati Cali, Nando, Riki. Tuhan berkati hidup mereka semua. Inilah Tuhan doa kami. Inilah Tuhan ungkapan syukur kami atas segala kebaikan dan kasih-Mu yang terus kami alami dalam hidup ini. Kami sampaikan doa kami hanya di dalam satu nama, yakni Kristus Yesus, Tuhan dan Muhalis kami, yang selalu setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita angkat pujian Tiada Pernah Kuragukan. Tiada pernah kuragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, tetap jalani hidupmu, tetap bersukacita dalam segala keadaan. Percayalah bahwa hidup yang kita hidupi jauh lebih berharga dari segala-galanya, dan hidup itu adalah kepunyaan Tuhan. Ketika Tuhan masih berkenan atas hidup kita, mari kita yakin Ia akan memberi yang terbaik untuk hidup kita.
Karena itu arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, demikian ibadah kita. Kami sampaikan bahwa besok pada pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah, kita akan menikmati persekutuan penyembahan lewat ibadah hari Minggu yang akan berlangsung di dalamnya perjamuan kudus. Dan pelayanan ini akan disiarkan secara langsung dari gedung utama Gereja Toraja Jemaat Masaleh. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.